mulai persiapan, kita mau berdoa dulu. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada setiap kami ya Bapa. Dari tadi pagi kami beraktivitas Tuhan, hingga saat ini Tuhan Yesus kami bersama-sama di sini berkumpul melalui aplikasi Zoom untuk bersama-sama mempersiapkan diri kami untuk mengajar anak-anak-Mu di sekolah minggu untuk minggu depan ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus persiapan hari ini. Kami dapat mengerti Tuhan apa yang akan kami ajarkan, dan Tuhan juga memberkati Tuhan Pak Sulu dan juga Jeremy yang akan memimpin persiapan agar dapat menyampaikan maksud dan tujuan dari firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dengan baik. Menyerahkan waktu persiapan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Oke, baik. Kalau gitu langsung saja ke Saudara Jeremy ya. Silakan. Ya, Oke. Selamat malam kakak-kakak sekalian dan juga Bapak Sulu. Firman Tuhan yang akan kita baca untuk mengajar sekolah minggu itu diambil dari Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 22. Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 22. Begitu. Saya bacakan dulu ya kakak-kakak sekalian. Judul perikopnya itu Simpson dan Delila. Sesudah itu, Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Suret yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simon, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan?" Jawab Simpson kepadanya, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simpson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang berkata, kemudian disitulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simpson." Tapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami terbakar putus apabila kena api, dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delila kepada Simpson, Jeremy, maaf suaranya kecil banget ya. "Oh ya, maaf, saya ambil headset sebentar, boleh Pak? Kayaknya sebentar ya Pak, kakak-kakak sekalian." Oke, siap. Halo, apakah suara saya terdengar? Oke. Kayaknya lebih enak kedengarannya. Halo, saya yang jadi nggak ngedengar.
Rusak sepertinya headset saya. Tapi suara Jeremy lebih bagus yang ini ketimbang yang tadi. Bluetooth mode. Halo? Ya, Bluetooth connected. Halo? ya, kedengeran Kedengeran, suaranya. Kak? Ya, kedengeran. Ya. Saya lanjut yang dari ayat ke-8 saja. Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu. Ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tapi ia memutuskan tali-tali busur itu, seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api. Dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat." Jawabnya kepadanya, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain pada orang lain pun juga." Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnya lah dia dengan tali-tali itu dan bersuruh kepadanya, "Lalu orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Di kamar ada orang bersiap-siap." Tapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti benang saja. Berkatalah Delila kepada Simson, "Sampai sekarang engkau telah mempermainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat." Jawabnya kepadanya, "Kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepadanya, "Orang-orang Palestina menyergap engkau, Simson." Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lusing itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau berkata, 'Aku cinta kepadamu,' padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar?" Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang Nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnya lah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, "Sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia menceritakan segala isi hatinya kepadaku." Lalu datanglah raja-raja orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang. Sudah itu, ia dibujuk Simson tidur di pangkuannya.
Lalu dipanggilnya seorang yang disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, "Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas." Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dan di dua rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tapi rambutnya mulai tumbuh pula sudah dicukur. Demikian firman Tuhan. Masih kecil ya suaranya ya Pak ya, kakak-kakak sekalian. Enggak, udah. Oke. Nah, di sini yang firman Tuhan yang akan kita sampaikan di ibadah sekolah minggu untuk persiapan mengajar kita menceritakan tentang tokoh Simson. Nah, Simson ini adalah seorang anak Nazir. Nazir di sini diceritakan adalah di pasalnya yang 13, bagian dari cerita Simson juga, itu adalah seorang yang telah dipilih untuk mengabdikan dirinya kepada Allah dan menjalankan beberapa aturan khusus yang telah diberikan Allah kepada dirinya. Nah, Simson ini adalah seorang anak Nazir dipilih Allah melalui malaikat yang memberitahu ibunya kepada ibunya. Nah, pada saat itu ibunya Simson itu adalah seorang perempuan yang mandul, tidak bisa memberikan keturunan. Namun pada suatu saat datanglah seorang malaikat yang telah diutus oleh Allah untuk memberitahu kepada ibunya bahwa ia akan mengandung, melahirkan, serta membesarkan anak yang telah dipercayakan Allah kepada dirinya. Itu Simson, seorang Nazir Allah. Nah, ketika berjumpa dengan ibunya, malaikat tersebut tidak hanya memberitahu hal tersebut mengenai bahwa Simson, anak yang akan dikandungnya ini, adalah seorang Nazir, tapi juga mengenai pantangan-pantangan yang harus dilalui oleh ibunya, seperti tidak boleh meminum anggur, tidak boleh meminum minuman keras yang memabukkan. Begitu pula mengenai pantangan-pantangan yang harus dilalui Simson, yaitu di pasal 13 ayatnya yang kelima, ini menjelaskan bahwa Simson nanti, dari dia mengandung sampai dia besar, rambutnya itu tidak boleh kena oleh pisau cukur. Kepalanya itu tidak boleh tersentuh dengan pisau cukur. Karena dia adalah seorang Nazir Allah. Lalu proses perjalanan hidupannya Simson, dia besar. Perjalanannya Simson itu sangat terlihat penyertaan Tuhan atas dirinya. Dia benar-benar telah diutus Tuhan. Dia diberikan kekuatan. Salah satu karya Tuhan atas diri Simson itu adalah mengalahkan singa. Di situ jelas di Alkitab dijelaskan bahwa penyertaan Tuhan Allah itu ada pada dirinya. Nah, dengan begitu perjalanan kehidupannya, dia menjadi pemimpin pemimpin Israel di hadapan orang-orang Palestina. Lalu hingga suatu saat dicerita di pasal yang 16 ini, di bagian perikop Simon dan Delila, ini menceritakan tentang jatuh cintanya Simson kepada Delila, sehingga dia lupa akan apa yang telah Tuhan perintahkan atas dirinya, sehingga dia terbuai sampai lupa diri. Nah, di sini karena mengetahui bahwa si Simson sangat jatuh cinta kepada Delila, Delila itu memanfaatkan dirinya. Dan juga orang-orang Palestina
memanfaatkan diri Delila untuk agar bisa menangkap Simson. Orang-orang Palestina memberikan tawaran kepada Delila dengan uang 1.100 perak tersebut jika dia bisa membantu orang-orang Palestina untuk menangkap Simson untuk menaklukkan Simson. Nah, di sini banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh Delila bekerja sama dengan orang-orang Palestina, sampai 3 kali dia gagal untuk menangkap Simson. Karena Simson itu dia tidak mau memberitahu apa sih sebenarnya cara untuk menaklukkan dia, karena dia sadar betul bahwa jika dia memberitahu hal tersebut, dia telah ingkar janji, tidak taat akan perintah yang telah diberikan oleh Tuhan Allah atas dirinya. Bisa kita lihat di ayatnya yang ke-7, pasal 16. Ini kali pertama cobaan pertama yang dilakukan Delila dan orang Palestina. Namun di situ memang Simsonnya ini gak mau mengatakan sejujurnya. Dan akhirnya gagal Delila dan orang Palestina untuk menangkap dirinya. Berikutnya juga di ayat yang ke-11, dia mencoba untuk kedua kalinya. Dan di ayatnya yang ke-13, di ayat yang ke-13 itu dicoba untuk ketiga kalinya. Nah, di situ juga Simson ini sebenarnya masih belum memberitahu sebenarnya bagaimana sih cara mengalahkan dirinya. Nah, hingga akhirnya karena sudah merengek-rengek, sudah menangis si Delila ini, karena dia tahu, dia sudah mungkin di sini digambarkan bahwa si Delila ini udah lelah. Bagaimana sih cara agar rahasia Simsonnya ini terbongkar? Rengek-rengekannya Delila ini, tangisan Delila ini mampu meluluhkan hati Simson sehingga dia menjadi lupa diri. Akhirnya dia memberitahu bagaimana cara menaklukkan dia. Dia tidak taat akan perintah Allah agar tidak mencukur rambutnya. Nah, karena mengetahui kelemahan tersebut, akhirnya Delila memberi tahu kepada orang-orang Palestina sehingga dia ditangkap dan dilemahkan. Nah, di sini sebenarnya menceritakan tentang ketidaktaatan Simson untuk menjaga perintah dari Tuhan agar tidak mencukur rambutnya tersebut. Mungkin yang bisa dibawakan, aku juga sebenarnya kurang tahu ya bagaimana membawakan kepada anak-anak sekolah minggu ya kakak-kakak sekalian, karena jujur minim pengalaman dengan sekolah minggu. Tapi mungkin informasi yang bisa disampaikan mengenai ketaatan, boleh dari ketaatan dalam hal apa aja, kayak ketaatan mendengarkan orang tua atau beribadah atau sekalinya. Ini memang lebih fokus utamanya itu di ketaatan. Nanti mungkin kakak-kakak sekalian bisa mengolahnya sedemikian rupa. Begitu, apakah ada yang perlu ditambahkan atau ada masukan begitu Bapak untuk menambahkan? Kayaknya masih di mute deh Pak. Baik, ada 2 hal. Yang pertama itu tentang sebutan anak nazir. Anak nazir. Anak nazir itu artinya anak yang dilahirkan dari nazar. Arti kata anak nazir. Karena memang Simson ini lahir dari nazar orang tuanya. Dan karena itu ketika ia lahir, ia disebut sebagai anak nazir. Dalam tradisi Timur Tengah, termasuk tradisi Israel, sebetulnya ada prasiat tertentu terhadap seseorang yang dilahirkan dari nazar seseorang, dari nazar orang tuanya gitu ya. Jadi ada kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dijalankan
Baik itu kewajiban dari orang tuanya maupun juga kewajiban dari anak itu. Salah satunya digambarkan bahwa anak nazir ini itu harus dipersembahkan dan harus menjalankan hal tertentu. Di Alkitab ini ada banyak anak nazir. Simson salah nazir, Yohanes Pembaptis. Jadi anak yang dilahirkan dari Nazar. Samuel juga itu adalah anak nazir. Dan karena itu selalu biasanya. Jadi bahwa ada tanggung jawab tertentu itu adalah konsekuensi logis dari seseorang yang disebut sebagai anak nazir. Nah, Simson itu punya kekhususan. Dia punya kekuatan ilahi. Saya mencoba melihat beberapa referensi tentang sosoknya Simson ini kayak apa sih? Apakah memang fisiknya ototnya itu kuat gitu, ototnya kayak si Aderai gitu, atau seperti siapa tuh binaragawan yang dari Bekasi itu loh, si Suluh Sutia itu ya? Gimana Pak? Gimana Pak? Boleh diulang Pak? Udah serius banget, Pak. Udah sampai hampir nge-search. Sampai pengen nyari siapa ya gitu. Itu binarangka kali ya, bukan binaraga ya. Ya, jadi lalu saya menemukan salah satu referensi yang menggambarkan bahwa ternyata Simson itu sosoknya biasa. Jadi ototnya itu nggak kelihatan besar. Jadi agak bertolak belakang. Ada satu sosok lagi yang namanya Gideon. Gideon itu ya di Hakim-Hakim juga ada. Ternyata gambarannya itu berbeda. Gideon itu ternyata justru malah yang punya otot besar. Sementara Simson ini orang yang perawakannya biasa-biasa saja. Kayak saya lah gini. Tapi secara kekuatan dia punya kekuatan ilahi yang sanggup memutuskan rantai, tali, mengangkat batu segala macam itu. Makanya saya sejak tadi menyebutnya punya kekuatan ilahi. Itu satu. Dan ini berkaitan dengan status dia sebagai anak nazir. Dia harus menjalankan ritual tertentu, kebiasaan hidup tertentu, termasuk juga untuk tidak menceritakan bahwa ia punya kekuatan itu dari Tuhan dan tidak perlu menceritakan kekuatannya itu jika bagaimana gitu kan ya. Ternyata kan ada di rahasia kekuatan itu ada di rambutnya gitu kan ya. Nah, itu nggak boleh dilanggar. Itu prinsip yang paling penting dalam perjalanan hidupnya. Dia nggak boleh melanggar itu karena itu sumpah orang tuanya, sumpahnya terhadap Tuhan. Itu yang pertama. Jadi anak nazir, status anak nazir itu terikat dengan dia nggak boleh gagal untuk itu. Harus taat. Nah, ini kata kuncinya penting di sini. Jadi anak nazir ini punya keterkaitan penting dengan satu kata yaitu taat. Samuel taat. Yohanes Pembaptis taat. Jadi anak-anak nazir yang lain juga itu telah menggambarkan ketaatannya. Nah, itu satu. Saya jadi otofokus tuh ada semangka di kepalanya Lia. Pizza Pak, lapar. Pizza, Pak. Pizza itu ya. Waduh, saya kebetulan belum makan ini saya. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua tentang topik yang mungkin bisa kita sampaikan buat anak-anak. Karena memang topik kita ada tentang ketaatan. Kisah yang disampaikan ini mungkin nanti tidak perlu terlampau detail menggambarkan bagaimana jatuh cintanya Simson ke Delila. Saya pikir akan agak repot kalau nanti disampaikan kalau pra remaja sih oke lah gitu kan, pra remaja oke, tapi di bawah pra remaja kayaknya belum cocok lah menurut saya. Mungkin ada pertimbangan lain. Oh, udah cocok kok, bisa kok, mereka udah kenal pacaran. Oh, silahkan lah itu ya.
Tapi buat saya sih, menurut saya belum cukup lah, belum cocok lah. Nah, nggak perlu diceritakan soal jatuh cintanya. Cukup dikatakan bahwa ini yang antara suami istri yang sudah sangat sayang, begitu kan ya. Dan ternyata di satu pihak ada yang sayangnya tuh main-main gitu. Sayangnya pura-pura. Yang mengakibatkan apa? Simpson yang seharusnya taat jadi jatuh dari ketaatannya. Kita kadang-kadang tergoda loh anak-anak. Contohnya apa? Dokter sudah mengingatkan, jangan makan permen banyak-banyak. Kalau tidak, gigimu sakit. Contoh. Karena tidak taat, karena tergoda dengan permen yang bagus-bagus, tampilannya, rasanya juga enak. Aku mau itu, aku mau itu, aku mau coklat, aku mau coklat. Nah, sama. Itu ya saya pikir. Itu contoh buat anak balita. Untuk anak kelas pratama dan juga madya, ada kecenderungan yang sudah mulai soal contek-mencontek. Maaf nih, untuk pra-remaja terutama mungkin nggak bisa. Jangan contek ya, karena begini-gini nih. Tapi karena tergoda, nyontek juga. Dia tidak taat pada perintah. Nah, kebetulan kalau saya punya pengalaman gitu kan, ya karena kebetulan pernah ngajar di sekolah, ngajar di kampus, kebetulan pernah begitu. Jadi kayaknya tahu gitu, punya insting ke indera ke-8 gitu. Jadi tahu orang kalau nyontek walaupun saya nggak ada. Saya pernah memergoki itu gitu kan, waktu dengan mahasiswa saya di Maranatha. Saya bilang, silahkan mengerjakan di situ. Saya tidak akan ada di ruangan, saya akan keluar. Tapi saya tahu kalau kalian mencontek, saya akan tahu. Dan saya nggak ada toleransi. Kalau kalian masih mau protes, boleh. Kita akan berdebat, kita akan mencari kebenarannya. Dan itu saya buktikan. Jadi saya tunjukkan bahwa ini kamu mencontek. Bukan saya menuduh, tapi ini data bahwa kamu mencontek. Gitu. Jadi saya sudah mengatakan, jangan contek. Silahkan mengerjakannya, saya percaya sama kalian. Tapi karena mereka tidak taat, ya udah mereka jatuh. Model kayak gitu. Jadi saat kau tidak taat, ada sesuatu yang akan membuat kau jatuh. Saat kau tidak taat, ada sesuatu yang akan mencelakakan dirimu. Akan berpengaruh untuk dirimu sendiri. Minimal, citra dirimu akan rusak. Minimal. Citra dirimu sendiri akan rusak. Dianggap bahwa kau menjadi orang yang nggak taat. Gitu. Oke, Satrio, 3 menit lagi. Apa kita mau tutup dulu biar nggak kepotong? Satrio? Iya Pak, sudahi dulu, habis itu buka link baru. Oke, sudahi dulu, nanti sambung lagi ya. Oke Pak. Oke, baik.